Halo guys, balik lagi sama gue Farah. Kali ini gue akan menceritakan kisah yang dikirimkan oleh salah satu followers di Do You Believe It or Not. Langsung aja ke ceritanya. Nama gue Fazalia. Awal ceritanya, gue itu baru pertama masuk sekolah SMA. Pasti ada kegiatan yang namanya MOS. Dan bukan di sekolah gue doang yang mengadain MOS kan. Jadi awal ceritanya, Kamis malam sekolah gue itu mengadakan kegiatan MOS di Kostrad yang berdaerah di Cilodong. Dan saat itu kita semua berangkat rame-rame dan semuanya mahasiswa baru. Waktu itu pagi-pagi gue berangkat dari rumah itu subuh ke sekolah, dan gue di sekolah diwajibin nyampe itu jam 6:30 karena gue sekolah di daerah Jakarta. Jam 6:30 pagi itu ada kegiatan MOS. Pas kegiatan MOS udah dimulai, semua siswa dibimbing untuk berangkat ke Kostrad yang ada di Cilodong. Dan kita semua berangkat naik bis. Di perjalanan, gue merasa have fun dan agak malu juga. Karena gimana gak malu? Gue dan semua siswa harus pakai atribut yang dilihatnya kayak badut. Sampailah gue di sana dan semuanya jam 10 siang. Sesampainya di sana, gue langsung di briefing. Setelah briefing jam 12 siang, kita makan siang. Tapi pas jam makan siang, gue dan semuanya di training seperti ala-ala makan tentara. Makan harus cepat dan bersih dan dihabisin semuanya, doyan gak doyan harus dimakan. Sehabis itu jam makan pun selesai, tapi kegiatan MOS masih belum selesai. Gua dan semuanya harus masih di briefing untuk kegiatan sekolah berlangsung. Akhirnya setelah briefing selesai, kami semua istirahat dan tidur malamnya. Malam pun tiba. Jam 12 malam, kita semua dibangunin untuk kegiatan jerit malam di Kostrad. Dan bisa dibilang sih itu terbilang seram tempatnya, karena luas banget kan, dan kebanyakan hutan di sana. Semuanya dikumpul untuk kegiatan jerit malam. Karena ada banyak orang, jadi dibagi 10 regu. Isinya 1 regu 8 orang. Dan gue bagian regu terakhir, ya pasti jalannya yang terakhir. Di sepanjang jalan itu, jalannya jauh banget dan luas karena posisi treknya itu di tengah-tengah lapangan tembak. Dan di samping lapangan tembak itu dibatasin kayak seng. Dan di samping lapangan tembak itu kan ditutupin seng, jadi orang-orang yang jalan di trek lari atau jogging itu tuh nggak mengganggu lah, entah mengganggunya ngeliatin yang lagi latihan tembak atau apa. Jadi kita semua jerit malam di trek lari tersebut yang di sampingnya itu kayak jurang dan hutan. Oke, balik lagi. Di sepanjang jalan, gue udah ragu karena gue punya sixth sense, dan kadang mereka semua yang gak berwujud nampakin dirinya ke gue. Mungkin hari itu, malam itu gue lagi gak beruntung. Gue benar ditampakin saat itu. Sebelum kegiatan jerit malam, kita semua dikasih kayak selembar kertas dan isinya itu kayak sebuah misi. Dan karena gue regu paling akhir, jadi mau gak mau jalan paling terakhir. Sepanjang jalan trek tersebut itu gelap dan minim penerangan.
dan di setiap pos dikasih kayak uji nyali, mungkin maksudnya ya biar kita berani kali ya dan gak takut kayak gitu-gituan. Awalnya ya gak ada apa-apa, sampai pada akhirnya di trek jalan di samping lapangan tembak itu gue ditampakin sosok wujud. Jadi di trek lari tersebut itu kayak bercabang gitu, ada yang ke kanan sama yang ke kiri, tapi keluarnya itu sama. Gue ditampakin sosok wujud nenek-nenek yang berdiri di tengah-tengah perduaan itu, dan si nenek-nenek itu cuman diam aja berdiri. Awalnya ya gue pikir mungkin tentara yang jaga, jadi gue ya masih berpikiran positif kan. Dan gak lama lagi gue sampai di pos kedua yang ada kayak uji nyali tapi kuburan bohongan, keranda, dan isinya pocong bohongan. Sialnya lagi, gue diliatin sosok pocong beneran berdiri di belakang pos tersebut, dan itu beneran mukanya gue liat hitam banget dan hancur, dan mukanya itu dan sosoknya itu kayak berasap, dan ya kain kafannya ya apa ya, kayak noda tanah gitu, coklat. Akhirnya gue tanya ke temen gue, lu lihat gak tadi pocong di mana? Kakak gue jawab, itu di belakang pos. Enggak, gue nggak lihat. Gue ngeliat cuman yang di dalam keranda doang yang bohongan. Dan gue pun bingung itu siapa. Dan gue masih berpikiran positif, oh mungkin tentaranya yang jaga kan. Pada akhirnya kegiatan jerit malam pun selesai dan semua dicek satu-satu ada apa enggak, dan alhamdulillahnya nggak ada yang kenapa-napa dan nggak ada yang kesasar. Selesai, gue tanya ke tentaranya, Pak maaf, saya mau nanya, tadi yang di pos kedua itu ada yang jaga nggak Pak, tentara? Tapi tentaranya itu kayak pocong Pak, mukanya hitam. Dan tentaranya pun jawab, kita nggak ada yang jaga nggak ada yang jaga di sana. Kita cuma sampai pos 1 doang. Kita nggak ada yang jaga sampai ke pos 2. Gue di situ kaget dan ketakutan karena ya gimana, gue doang yang ngelihat, teman-teman gue nggak ngelihat. Dan yang gue tanya, tentaranya langsung dia jawab, kita nggak jaga di pos 2, kita cuma jaga di pos 1. Di situ gue cuma bisa baca doa dan ya gue cuma bisa diem aja karena ya gue takut diikutin juga, karena yang gue tahu kan setiap ditampakin sosok itu pasti ada aja yang sakit. Dan akhirnya selesai kegiatan tersebut, kita semua pulang, dan sampai rumah pun alhamdulillahnya gue gak diikutin. Oke, mungkin sampai sini aja gue bacain ceritanya dari Fazalia. Nanti mungkin bakal gue bacain lagi bagi yang mau ngirimin ceritanya ke Do You Believe It or Not. Jadi thank you udah mau dengerin cerita ini. Selamat malam.